Penyusutan aktiva tetap. Topik yang akan dibahas yaitu pertama, pengertian penyusutan, kedua, faktor yang memengaruhi penyusutan, ketiga, metode penyusutan, keempat, contoh aktiva tetap yang dapat disusutkan, kelima, jurnal penyusutan, keenam, contoh soal metode garis lurus. Apa sih penyusutan aktiva tetap itu? Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penyusutan aktiva tetap adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aset tetap selama masa manfaat aset itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aset itu pada akhir masa manfaatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusutan ada 4. Yang pertama, harga perolehan. Kedua, perkiraan umur kegunaan atau umur ekonomis. Ketiga, nilai residual. Keempat, metode penyusutan. Harga perolehan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap tersebut sehingga siap dipakai dalam kegiatan normal perusahaan. Kedua, perkiraan umur kegunaan atau umur ekonomis adalah periode di mana perusahaan dapat memanfaatkan aktiva tersebut. Ketiga, nilai residual atau nilai sisa. Nilai residual atau residu atau bisa disebut dengan nilai sisa yang merupakan nilai kas yang aktiva tetap tersebut pada akhir masa kegunaannya. Metode penyusutan bisa dibagi menjadi 3 bagian atau 5 bagian. Pertama, metode garis lurus. Kedua, metode saldo menurun yang dibagi menjadi 2 bagian, metode saldo menurun ganda dan metode jumlah angka tahun. Ketiga, metode satuan hasil produksi juga dibagi menjadi 2, yaitu metode jam jasa serta metode jumlah unit produksi. Contoh aktiva tetap yang bisa disusutkan: pertama, mesin, kedua, kendaraan, ketiga, peralatan, keempat, dan lainnya seperti printer, komputer, handphone, dan lainnya. Tanah tidak termasuk karena setiap tahunnya harga tanah itu naik, jadi tidak disusutkan. Jurnal penyusutan aset tetap. Beban penyusutan yang diakui setiap tahun akan terakumulasi. Beban penyusutan setiap tahun disajikan dalam laporan laba rugi, sedangkan akumulasi penyusutan disajikan di neraca. Contoh pencatatan di dalam jurnal yaitu beban penyusutan aset tetap di debit dan akumulasi penyusutan aset tetap di kredit. Contoh soal penyusutan garis lurus. Pada 1 September 2021 dibeli sebuah kendaraan seharga 40 juta secara tunai. Nilai residu 4 juta, taksiran umur penggunaan 4 tahun. Diminta 1. Jurnal pada tanggal 1 September 2021. 2. Hitung besarnya tarif penyusutan. 3. Hitung besarnya beban penyusutan per tahun. 4. Hitung besarnya akumulasi penyusutan tiap periode selama umur ekonomis. 5. Jurnal yang dibuat pada 31 Desember 2021 sampai dengan 2025. Penyelesaian. Pertama, jurnal yang dibuat pada tanggal 1 September 2021 yaitu kendaraan di debit, kas di kredit seharga 40 juta. Kedua, untuk mencari tarif penyusutan yaitu 100% dibagi umur ekonomis atau UE, yang dimana di sana umur ekonomisnya 4 tahun, jadi 100% dibagi 4 yang menghasilkan 25%.
3. Beban penyusutan per tahun. TF itu tarif penyusutannya yang 25% dikalikan harga perolehan dikurangi nilai sisa. Kalau ada di sana nilai sisanya 4 juta dan harga perolehannya 40 juta. Nah, 40 juta dikurangi 4 juta menghasilkan 36 juta. 25% dikalikan 36 juta dapat 9 juta per tahun. Keempat, akumulasi penyusutan tiap tahun. Nah, karena dimulai itu pada September, 1 September, jadi dari bulan September sampai Desember itu 4 bulan. Jadi untuk tahun 2021 4/12 dikalikan 9 juta yang hasil penyusutan per tahun dan hasilnya 3 juta di tahun 2021. Kalau di tahun 2022 sampai 2024 itu pas 1 tahun, jadi tidak usah dikalikan atau dibagi-bagi. Nah, di tahun 2025 itu seperti kayak sisanya di 2021. Jadi kan dari Januari sampai Agustus 8 bulan tuh. Jadi 8/12 dikalikan 9 juta jadi 6 juta hasilnya. Atau bisa dikurangi ya. 9 juta yang per tahun dikurangi 3 juta yang di tahun 2021. Jadi hasilnya 6 juta di tahun 2025. Ya, anggap saja seperti sisa dari tahun 2021 karena di tahun 2021 tidak sampai 1 tahun. Nah, penyelesaian untuk tabel nomor 4 itu seperti tampak pada video tersebut. Yang pertama, kolom pertama itu tahun, perhitungan beban penyusutan, akumulasi penyusutan 31 Desember, dan nilai buku. Nah, kalau untuk mencari nilai buku, harga perolehan dikurangi akumulasi. Nah, harga perolehannya 40 juta kan. Akumulasi tiap tahun itu bertambah. Kalau yang perhitungan beban penyusutan sesuai dengan yang tadi, kalau akumulasi ditambah ya. Yang 2021 3 juta. Nah, di 2022 kan 9 juta. Jadi ditambah 3 ditambah 9 12. Itu. Nilai bukunya, harga perolehan dikurangi akumulasi. Jurnalnya sama. Tiap tahun jurnalnya sama. Jurnalnya sama setiap tahun, yaitu beban penyusutan kendaraan di debit dan akumulasi penyusutan kendaraan di kredit. Bedanya nominal tiap tahun itu berbeda. Yang sama hanya di tahun 2022 sampai 2024 karena pas 1 tahun, yang kalau pas 1 tahun itu 9 juta. Nah, di tahun 2021 itu kan tidak sampai 1 tahun. Cuma dari September sampai Desember, jadi 3 juta. Juga di tahun 2025 sisanya dari 2021 yaitu Januari sampai dengan Agustus 6 juta ya beban penyusutannya. Itu yang membedakan. Kalau akunnya sih sama. Pembahasan kali ini sampai di sini dulu ya. Kalau ingin pembahasan selanjutnya, komen di bawah. Jika belum paham, bisa komen juga, nanti kakak bantu. Dan semua materi dari awal sampai akhir itu dari guru kakak. Jadi kakak hanya menyampaikan saja. Kali-kali kalian ada yang tidak paham. Jadi see you next time. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Bye-bye. See you next time, guys.